Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan Ibu Hajjah Siti Nur Rezekiani pasca operasi di Rumah Sakit Mayapada. Beliau adalah istri dari sahabat surga kita Bapak Haji Sugihadi. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajjah Siti Nur Rezekiani Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya, Allah subhanahu wa ta'ala pulihkan kesehatannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. على هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, 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 amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada ta'lim kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai fikih Ramadan. Dan jamaah rahimakumullah, jangan lupa bahwa ketika kita bicara Ramadan, maka Ramadan ini identik dengan berbagai amal kebaikan. Dan jangan lupa diantaranya adalah iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat walafiat sehingga kita bisa iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan bersama keluarga tercinta kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Di antara pertanyaannya adalah, apakah boleh sholat tarawih lagi setelah sholat witir? Jadi misalkan ada seorang jamaah yang sholat 8 rakaat di masjid yang sholatnya 23 rakaat umpamanya. Lalu kemudian pada saat 8 rakaat, dia memisahkan diri dari jamaah dan sholat witir di masjid, lalu kemudian pulang, dan kemudian setelah sampai di rumah melanjutkan sholat tarawih lagi. Nah ini jamaah rahimakumullah. Atau kondisinya ada seseorang yang sholat tarawih di masjid yang sholat witirnya 11 rakaat. Kemudian dia ikut sholat witir, sholat tarawihnya 8 rakaat, lalu kemudian ikut bersama imam sholat witir 3 rakaat, kemudian dia pulang ke rumah dan meneruskan tarawihnya menjadi 20 rakaat.
Nah, apakah ini diperbolehkan? Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita insya Allah akan menjelaskan hal ini. Jamaah rahimakumullah, yang pertama barangkali perlu kita lihat bagaimana sejarah dari sholat tarawih di berbagai era. Jamaah rahimakumullah, yang pertama saya ingin sampaikan pada zaman Rasulullah, sahabat tidak mengenal sholat tarawih. Ini yang pertama kalau kita lihat dari sejarahnya. Jadi di zaman sahabat tidak ada istilah sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Meskipun di zaman sahabat itu ada anjuran baginda Nabi untuk menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Seperti contohnya sabda beliau dalam hadis yang sahih, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man qama artinya barang siapa yang menghidupkan malam dengan salat. Man qama Ramadana, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan salat. Imanan wahtisaban, karena iman dan karena hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang itu pasti akan dihapus, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, ini jamaah rahimakumullah dasar dari betapa giatnya para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Islam dari masa ke masa untuk sholat tarawih. Meskipun di zaman Rasulullah istilah itu belum dikenal, belum populer. Jamaah rahimakumullah, istilah tarawih mulai dikenal pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Pada masa itu dikenal istilah tarwih. Tarwih artinya salat diselingi dengan istirahat. Salat diselingi dengan istirahat. Nah, ini jamaah rahimakumullah sejarah daripada salat tarawih di masa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian di masa para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, pada masa sahabat diriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan sholat tarawih yang kita kenal sekarang itu 11 rakaat, lalu kemudian di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab kemudian menjadi 20 rakaat. Dan jamaah rahimakumullah, mengapa ini terjadi? Apakah Sayyidina Umar itu melanggar atau meninggalkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Jamaah rahimakumullah, saya kira umat Islam yang cinta Rasulullah dan cinta para sahabat tidak akan terbersit hal seperti itu. Tidak mungkin Sayyidina Umar melakukan sesuatu yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa betapa Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang hidup waktu itu sepeninggal baginda Nabi betul-betul faham tentang apa yang disebut dengan sholat tarawih. Jamaah rahimakumullah, pada intinya sholat tarawih ini adalah bagian dari qiyamu Ramadan. Sekali lagi, sholat tarawih ini adalah bagian dari qiyamu Ramadan, menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan berbagai sholat sunnah, maka kita sudah termasuk man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan bilangan-bilangan rokaatnya? Apakah bilangan rokaat itu hanya berkisar antara 11 dan 20 saja? Karena ada juga sebagian yang melaksanakannya 18, sehingga dengan witir menjadi 21. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dalam sejarah, maka kita akan menemukan, jamaah rahimakumullah,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama melaksanakan sholat ini sendiri dan hanya 3 malam di Masjid Nabawi. Selebihnya beliau melaksanakannya di rumah. Lalu kemudian karena sahabat melihat Rasulullah sholat, mereka pun ikut sholat. Artinya pelaksanaan sholat yang sekarang kita sebut dengan tarawih, atau yang pada waktu itu dikenal dengan Qiyamu Ramadan atau mengisi malam-malam bulan Ramadan, maka pada waktu itu pelaksanaannya sangat-sangat fleksibel. Karena baginda Nabi khawatir akan menjadi wajib kalau seandainya beliau setiap malam sholat di masjid bersama para sahabat secara berjamaah. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada waktu itu pelaksanaannya pun berbeda-beda. Kadang-kadang berjamaah ada 5 orang di masa Rasulullah. Kadang-kadang ada berenam, atau kadang-kadang lebih sedikit daripada itu. Nah, ini sesuai dengan siapa yang menjadi imamnya di masa Rasulullah SAW. Artinya banyak imam yang sholatnya di tempat berbeda-beda sehingga kemudian ada orang yang mengikuti imam tersebut. Ini pelaksanaan tarawih di masa Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Rasulullah SAW pada waktu beliau masih hidup, para sahabat melakukan tarawih itu mengikuti imamnya yang ada di Masjid Nabawi. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ada juga di tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau kita bayangkan pada waktu itu, para sahabat sholat tarawihnya itu tidak di satu tempat. Dan tidak dengan satu imam. Dari sini, kalau kita lihat dalam sejarahnya, contoh sejarah ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa pelaksanaan sholat tarawih ini, jamaah rahimakumullah, betul-betul sangat fleksibel karena memang merupakan bagian dari Qiyamul Lail. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang terjadi adalah suatu malam Rasulullah masuk ke dalam masjid seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Lalu kemudian beliau membaca ayat yang panjang. Lalu setelah itu para sahabat mengikutinya berjamaah begitu. Dan setelah Nabi sadar bahwa beliau diikuti oleh para sahabat di belakangnya, lalu kemudian beliau mempercepat sholatnya, dan kemudian setelah selesai sholat, beliau masuk ke rumahnya dan meneruskan sholatnya di dalam rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat bahwa pelaksanaan sholat tarawih sangat-sangat fleksibel. Rasulullah ketika tahu bahwa sahabatnya berjamaah dengan beliau, beliau kemudian mempercepat sholatnya dan kemudian beliau melanjutkannya di rumah. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi para imam masjid. Jangan sampai kita termasuk munafir. Jadi ada sebutan baginda Nabi bagi imam yang membuat jamaahnya itu mengeluh dan setelah dikeluhkan tetap seperti itu sebagai munafir. Tapi ketika seorang imam sholat, kemudian jamaahnya ada keluhan, lalu kemudian imamnya itu merubah, maka tidak masuk dalam golongan munafir. Karena Rasulullah menegur seorang imam di masa beliau, yang beliau ini membacanya terlalu panjang, sehingga jamaahnya itu menjadi berkeluh kesah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita bisa lihat bahwa jumlah bilangan rakaat ini pun berbeda-beda. Bahkan di Masjid Imam Syafi'i itu lebih daripada 20 rakaat. Lebih daripada 20 rakaat. Dan jamaah rahimakumullah, kita temukan umpamanya di masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, itu sholat tarawih jumlahnya adalah sampai 36 rakaat. Sekali lagi, jumlah rakaat tarawih di masa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu mencapai 36 rakaat. Apakah boleh? Nah, jamaah rahimakumullah, sangat boleh. Lebih pun boleh. 36 rakaat. Saya kira di Indonesia mungkin ada, tetapi sangat sedikit yang melaksanakannya. Tetapi bukan berarti itu tidak boleh. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardah melakukannya 20 rakaat salat tarawih dan mengumpulkan para sahabat di satu tempat dan mengumpulkan para sahabat di bawah
jamaah dengan satu orang imam. Ini merupakan pemahaman dari para sahabat bahwa pelaksanaan sholat tarawih ini betul-betul fleksibel. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah tahu sejarahnya seperti ini, maka jamaah rahimakumullah, pertanyaan tadi sudah mulai terjawab. Bolehkah sholat sunnah lagi? Dalam hal ini umpamanya kita tarawih, kemudian witir, kemudian tarawih lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, bolehkah seperti itu? Maka jawabannya tentu boleh. Karena memang sholat tarawih itu sebetulnya adalah sholat qiyamul lail. Sebetulnya adalah bagian dari qiyamu Ramadan. Istilah tarawih menjadi spesifik bukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jamaah rahimakumullah menjadi spesifik di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi meskipun kita berniat sholat sunat tarawih setelah witir di masjid dengan melaksanakan 8 rakaat, kemudian kita ingin menambah menjadi 20 rakaat, 12 rakaat lagi ditambah, meskipun niatnya sholat sunat tarawih, tetapi pada hakikatnya sholat sunnah tarawih itu merupakan bagian dari qiyamu Ramadan. Merupakan bagian dari qiyamul lail. Jadi tidak masalah walaupun disebut sholat tarawih, tetap itu masuk dalam kategori qiyamu Ramadan atau qiyamul lail. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan atau menghidupkan malam dengan pelaksanaan sholat. Ini yang pertama. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, kalau sudah terlanjur sholat witir, apakah kita masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah? Seperti pertanyaan tadi, sholat tarawih. Dan bagaimana pelaksanaan sholat tahajudnya? Jamaah rahimakumullah, memang ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya adalah baginda Nabi bersabda, Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari itu adalah sholat witir. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak setiap perintah Nabi di dalam hadis itu hukumnya wajib. Nah, inilah perlunya kita mempelajari bagaimana mengistimbat hukum atau mengekstraksi hukum, mengambil kesimpulan, kemudian menetapkan hukum berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di sini kalimat yang digunakan adalah perintah, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum bil laili witra. Salat kalian yang terakhir dalam rangkaian malam itu adalah witir. Namun pertanyaannya, apakah perintah ini wajib? Nah, jamaah rahimakumullah, coba kita lihat umpamanya di dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Wa qala ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, idza autara min awalil laili thumma nama thumma qama min akhirih annahu yusalli ma badalahu wa la yanqudhu witrahu. Jamaah rahimakumullah, sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seseorang mengerjakan sholat witir di awal malam, maksudnya kalau umpamanya dalam konteks kita sholat isya, sholat tarawih, kemudian witir, lalu kemudian dia tidur umpamanya dan terbangun di akhir malam. Nah, kemudian apakah dia boleh mengerjakan sholat sunnah setelah itu? Maka para sahabat mengatakan boleh dia mengerjakan sholat sunnah setelahnya. Dan itu tidak membatalkan sholat witir yang telah dikerjakan. Nah, dari amalan sahabat ini kita bisa menyimpulkan bahwa perintah Rasulullah itu untuk menjadikan witir sebagai akhir sholat bukan sifatnya wajib. Nah, jamaah rahimakumullah, sifatnya itu adalah sunnah, dan bagi orang yang ingin menyusun sholatnya dalam satu hari satu malam, maka yang afdol adalah menyusun rangkaian sholat fardu dan sholat sunnah dalam satu hari satu malam dengan meletakkan witir di akhir. Nah, kira-kira inti hadis itu maknanya seperti itu. Kalau kita ingin merangkai sholat kita dalam satu hari satu malam, maka hendaknya lebih bagus kita letakkan witir di akhir. Tetapi ini tidak wajib.
Jamaah rahimakumullah, sekali lagi tidak wajib. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat sunat witir di awal malam, maka dia tetap boleh untuk mengerjakan sholat sunnah lainnya setelah ia melaksanakan sholat sunnah witir. Dan jamaah rahimakumullah, kalau umpamanya sholat tarawih sudah witir, maka ketika dia melaksanakan sholat tahajud, kemudian dia jangan witir lagi. Karena la witrani fil yaum. Tidak ada 2 witir dalam satu hari. Atau 2 witir dalam satu malam. Cukup kita laksanakan sholat sunnah witir setelah tarawih, kemudian bangun sholat tahajud, dan kemudian tidak perlu ditutup oleh sholat sunat witir lagi. Karena ada juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar kita menjaga jumlah atau bilangan rokaat sholat kita dalam satu hari satu malam, tetap jumlahnya adalah ganjil. Jadi inilah jamaah rahimakumullah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menghilangkan keraguan-keraguan kita. Jadi untuk sholat tarawih itu betul-betul fleksibel, dan meskipun kita berniat sholat sunnah tarawih, tetapi pada intinya sholat sunnah tarawih itu merupakan bagian daripada qiyamul lail, menghidupkan malam hari, atau qiyamul Ramadan, menghidupkan di malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah ibadah kita semakin nikmat, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin berkualitas karena didasari oleh ilmu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan keluarga, kemudian juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat surga saya di Majelis Ta'lim Madinah Quran. Hari ini kita sudah mulai masuk, jamaah rahimakumullah, pada bagian-bagian yang kedua di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk pada bagian pertama dan kemudian masuk pada bagian yang kedua. Yang ingin saya sampaikan adalah mulailah rencanakan untuk iktikaf. Mulai rencanakan untuk iktikaf dengan niat mengikuti apa yang tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai rencanakan iktikaf dan jangan sendiri. Ajak keluarga. Suami ajak istrinya. Ayah, ibu ajak anak-anaknya. Rencanakan dari sekarang. Dan jadikan agenda ini sebagai agenda penting dalam rangkaian ibadah Ramadan kita. Dan saya ingin mengulang lagi apa yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau kita, Allah berikan nikmat sampai hari ini, kemudian tidak pernah satu malam pun kita iktikaf di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka jamaah rahimahumullah, hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan tidak satu malam pun kita tinggalkan kamar kita yang sejuk, kamar kita yang nyaman, kamar kita yang indah, untuk kemudian kita berpindah ke rumah Allah, tidur seadanya, istirahat pun terbatas. Namun pada saat kita iktikaf, itu waktu kita khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci yang mulia. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Keutamaan apa lagi yang dengan ringannya banyak orang meninggalkannya? Jamaah rahimakumullah, karena itu saya tidak bosan-bosan, saya ingatkan, saya ajak, saya berpesan kepada sahabat-sahabat surga saya di Majelis Ta'lim Madinah Quran, jangan sampai ada di antara kita yang tidak sama sekali iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, ini bagi yang mampu dan bagi yang memenuhi syaratnya. Bagi yang tidak mampu, kemudian tidak memenuhi syarat seperti haid dan junub dan lain sebagainya, maka jamaah rahimakumullah tentunya tidak perlu dipaksakan dan tidak boleh dipaksakan. Dan insya Allah nanti menjelang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kita akan adakan taklim khusus untuk membahas secara tuntas, membahas secara lengkap bagaimana
hukum-hukum iktikaf dan cara-cara iktikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang rahimakumullah, sekali lagi jangan lupa rencanakan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan bersama keluarga tercinta, dan mudah-mudahan dengan demikian keluarga kita insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dan kemudian insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Barakallahu. Arif. Baik.